segenap tamu undangan yang berbahagia dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama. Dan untuk itu kami mengundang dengan hormat Ustazah Dr. Anda Hajah Aini Hajanti untuk memberikan hikmah sawalan, sekaligus kami memohon untuk memimpin doa pada hari ini. Dan beliau akan mengambil tema membangkitkan semangat Ramadan dengan sinergi dan harmoni untuk menjaga persatuan dan meraih ketakwaan. Kepada Ustazah Aini Hajanti, disilakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, masyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Universitas Gadjah Mada atau yang mewakili, yang terhormat Bu Dharma Wanita Universitas Gadjah Mada beserta segenap jajaran kepemimpinan dan kepengurusannya, bunda-bunda yang tidak dapat satu persatu, tentu para senior, insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat, rasa takdim saya pada bunda-bunda semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi jelang siang hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tema yang tertera dalam undangan maupun video, saya apresiasi cucu kita. Kalau saya bilang bukan nama, tapi cucu, ya, cucu, ia luar biasa. Perlu saya atur yang dibacakan tadi surat Al-Hadid ayat 16 hingga 21. Begitu nih cucu saya begitu ya. Kan tadi tidak disebutkan surat ini ayat ini, tapi insya Allah itu surat Al-Hadid ayatnya 16 hingga 21. Sedikit saya sebut ayat 16. Ada orang yang namanya Fudel bin Iyad. Semua orang tahu Fudel bin Iyad. Tapi siapa Fudel bin Iyad? Fudel bin Iyad adalah perampok ulung. Satu malam dia sudah memikirkan strategi untuk merampok. Dia tahu bahwa para pedagang dari negeri Sam akan lewat di daerah itu. Kemudian dia sudah menyusun strategi mau merampok. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan menuju tempat merampok, Fudel bin Iyad lewat rumah seseorang yang di dalamnya sedang membaca Al-Quran. Al-Quran itu yang dibaca surat Al-Hadid ayat 16. Tadi terjemahannya dibaca. Belum cukupkah bagi kamu itu orang-orang yang mohon maaf rampok, sesat, maksiat sampai seumur itu belum mulai khusyuk mengingat Allah. Jadi sebuah amalan. Fudel bin Iyad perampok yang sedang lewat di sebuah rumah yang membacakan Quran tentang mengingatkan apa belum cukup di usia kamu, belum khusyuk untuk mengingat Allah. Mohon maaf, dalam cerita itu kemudian kedua kaki Fudel bin Iyad lemes, tidak
dia bersimpuh, hatinya terketuk dengan ayat ini, sehingga Fudayl bin Iyad bertobat kepada Allah dan sejak malam itu menyatakan dirinya menjadi orang beriman. Luar biasa, tidak main-main. Pertobatan Fudayl bin Iyad diikuti dengan memperbanyak belajar agama, yang konon ceritanya kalau bunda-bunda ingat ada mazhab Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i salah satu muridnya Fudayl bin Iyad yang mantan perampok. Jadi saya singgung itu, kalau kita tarik benang merah, maka tidak ada pintu pertobatan bagi Allah yang tertutup. Semua orang potensi untuk menjadi lebih baik. Semua orang ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mohon maaf, awalnya saya nggak akan nyinggung ini, cuma tadi dibacakan surat Al-Hadid, kemudian saya, ayat ini menyadarkan kita bahwa seluruh apapun manusia, jika Allah sudah berkehendak menjadi orang baik, maka ada jutaan jalan. Saya bilang Allah punya ribuan jalan untuk mengeksekusi takdirnya untuk manusia. Nah, ketika Allah mengeksekusi dari orang buruk menjadi baik, dari baik menjadi orang buruk, orang sehat menjadi sakit, orang hidup menjadi mati, maka jutaan cara Allah mengeksekusi takdir yang telah dituliskannya. Mohon maaf jika saya menyimpang dari tema gegara, ya, terpancing oleh bacaan Al-Quran yang luar biasa, kemudian isinya memang luar biasa. Jadi saya simak satu persatu, Masya Allah. Cucu kita, cucu saya ini baca surat Al-Hadid. Bunda-bunda yang saya hormati, saya tulis begitu panjangnya, membangkitkan semangat Ramadan. Kalau sudah tua itu menghafalkan tema sepanjang itu susah, jadi saya tulis membangkitkan semangat Ramadan dengan sinergi dan harmoni untuk menjaga persatuan dan ketakwaan. Satu ungkapan, al-imanu yasidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang pasang, kadang surut. Bulan Ramadan adalah saatnya pasang. Kita memiliki giroh semangat beribadah yang luar biasa. Tetapi di bulan Syawal terus dan terus, maka semangat itu kadang turun. Mohon maaf, tadi saya batuk, kemudian dipersilakan untuk minum. Saya jawab, mohon maaf, saya masih nyampal, saya masih puasa. Puasa 30 hari, begitu kita semangat. Puasa 6 hari, begitu banyak godaan. Saya mau puasa, kok ada undangan salahnya. Saya mau puasa, kok ada ya. Saya mau puasa, kok kemana ya. Sehingga puasa 6 hari di bulan Syawal begitu sulit. Ini menandakan iman kita, mohon maaf, sedang agak turun. Maka temanya membangkitkan semangat Ramadan. Ini bahasa intelektual, bahasa kampus. Saya di kajian-kajian umum sederhana, saya pakai tema Ramadan sepanjang masa. Simple, praktis, bikin orang bertanya-tanya, kok Ramadan sepanjang masa? Bulannya boleh 1 bulan, tapi hirah dan semangat ibadahnya terus dan terus. Maka Ramadan sepanjang masa. Membangkitkan semangat dibutuhkan 1, 2, 3 sekian bekal. Salah satunya adalah istiqomah. Saya pernah ngatur bunda, kenapa puasa Ramadan itu mudah,
sesuai dengan schedule saya makan 30 menit kayaknya. Begitu Bunda MC kayaknya 30 menit, nanti saya di stop. Udah, kenapa puasa 1 bulan itu enteng, begitu puasa 6 hari itu susah? Kenapa Bu? Banyak godaan. Kita kerja, apakah kemarin selama Ramadan kita nggak kerja? Kerja, tapi kenapa? Jawabnya istiqomah. Kenapa puasa 30 enteng 6 hari berat? Karena kita pakai istirahat 2 hari. Kapan Lebaran? Haram hukumnya untuk puasa. Andai Allah menyuruh kita berpuasa 36 hari berturut-turut, maka itu akan terasa ringan. Karena pakai berhenti 2 hari, 3 hari, maka memulainya susah. Sofyan Ibnu Abdillah pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, terangkan pada saya ajaran agama yang singkat, padat dan menyeluruh." Ya, paket tema ajaran agama singkat, padat, menyeluruh. Apa jawab baginda Rasul? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Apa artinya? Berimanlah kamu kepada Allah dan istiqomahlah. Istiqomah ya, terus menerus, continue, meskipun sedikit, maka kita akan memiliki semangat beribadah. Kita rajin tahajud 6 hari menstruasi, mau tahajud lagi susah. Kita rajin puasa Senin Kemis, sekian waktu break, maka memulai lagi susah. Ini intinya Rasul dari kita istiqomah, continue, terus menerus. Maka satu, bagaimana cara membangkitkan semangat? Continue. Dikala saya punya, saya sedekah banyak. Dikala saya miskin, saya sedekah sedikit, bukan tidak sedekah. Dikala saya sehat, waktunya longgar, saya qiyamul lail 11 rakaat. Giliran kondisi saya kurang sehat, saya qiyamul lail cukup 3 rakaat. Ketika waktu longgar kita, duha 8 rakaat, sempit kita 2 rakaat. Tapi jangan berhenti. Jangan tidak, hari ini aku buru-buru gak bisa duha, maka besok buru-buru lagi, besoknya buru-buru lagi. Nah ini mengapa puasa Nyawal 6 hari terasa susah, karena kita sempat berhenti. Ini ujian dari Allah. Jadi mohon maaf karena saya juga sempat berhenti, dan saya ketika jadwal begitu padat tidak kuat. Di sini ada Bu Desni, dulu dari geografi ya Bu, ya Bu Desni itu kebetulan sahabat hebat, sahabat akhirat, karena teman haji itu sahabat akhirat ya. Kemarin saya ngisi pengajian beliau rawo, beliau tanya jadwal kepira jam apa jogo kesehatan ini, selalu beliau mengingatkan situ. Nah ketika 1 hari 45, saya mohon maaf saya nggak pernah puasa karena Jogja panasnya lebih Mekah. Nah karena ini hari ini cuma 2, bismillah saya puasa. Nih, saya puasa hari kelima, masih kurang 1, besok pagi di BWRI, insya Allah. Udah, yang pertama itu. Yang kedua, cari sahabat hebat, sahabat akhirat. Kata Imam Syafi'i, jika kamu ingin mengetahui bagaimana dirimu, maka lihatlah sahabatmu. Membangkitkan semangat Ramadan dengan mencari sahabat orang-orang yang ibadahnya bagus. Orang yang ibadahnya tidak bagus akan berpikir, enggak juga enggak apa-apa, toh cuma sunnah. Maaf, sunnah itu apa tuh? Mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan enggak apa-apa. Bukan. Mengerjakan mendapat pahala,
nggak ada. Jadi bersahabatlah dengan orang-orang solihah, insya Allah semangat ibadah kita tinggi. Satu cerita, saya satu kendaraan berempat. Waktu itu yang nyetir saya. Temen bilang, yuk kita mampir nyoto. Yang satu bilang, aku lagi puasa. Saya bilang, aku juga puasa. Ternyata bulan depan kita pergi berempat. Orang yang tadinya ngajak nyoto sudah puasa. Jadi untuk menggairahkan semangat, mari kita bergaul, berkumpul, berteman dengan sahabat-sahabat hebat untuk akhirat. Insya Allah semangat ibadah kita menjadi tinggi. Yang kedua, pahami apa? Ibadah adalah investasi. Supaya kita gairah, ibadah adalah investasi. Investasi akan kembali pada diri sendiri. Semakin banyak kita beribadah, maka tabungan kita semakin banyak. Kalau kita tidak memahami hakikat ibadah, kita akan berpikir ibadah itu untuk orang lain, ibadah untuk Tuhan, ibadah untuk Allah. Iya Bu? Enggak. Andai sedunia ini tidak ada orang beriman, maka Allah tetap Allah. Tuhan tetap Tuhan. Andai kita semua yang hadir di sini, yang Muslim tidak sholat, yang Nasrani tidak ke gereja, yang Hindu tidak ke pura, Tuhan tetap Tuhan. Jadi ibadah itu untuk kita. Kenapa kita tidak berbeda? Pernah ibadah itu orang lain yang memetik hasilnya? Tidak. Sholat untuk siapa? Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Untuk siapa? Kita. Zikir, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kamu, maka akan tentram batinmu. Berarti ibadah untuk siapa? Kita sendiri. Kenapa kita loyo pasca Ramadan? Toh ibadah untuk diri kita sendiri. Bunda-bunda yang saya hormati, menghindarkan diri dari kesia-siaan, sadar akan godaan syaitan, dan ingat kematian adalah trik atau cara-cara untuk menggairahkan semangat beribadah. Kenapa saya lari? Karena ternyata ada hari Kartini. Perkenankan saya menyinggung hari Kartini terkait dengan harmonis, terkait dengan sinergi. Kita mencari teman yang membangkitkan semangat ibadah, itu artinya kita bersinergi, baik bersinergi sesama umat beragama maupun antar umat beragama. Sesama beragama, sesama muslim. Antar berarti dengan perbedaan agama, tetapi kita mampu bersinergi. Oh, baru bahasanya. Kalau itu kita jalan-jalannya besok, kita menghargai. Oh, sedang ibadah ya. Aku aja yang jaga. Toleransi bukan berarti kita mengantarkan teman saya ke gereja. Toleransi bukan memaksa orang Nasrani ikut kita sholat id, tapi bagaimana kita menjaga ketentraman, kedamaian di lingkungan selama prosesi ibadah itu berlangsung. Orang Islam semua pergi ke lapangan sholat id. Ternyata yang jaga kampung, yang jaga keamanan kampung, saudara-saudara kita yang berbeda agama. Ketika ada teman kita yang berbeda agama sedang sibuk mempersiapkan ibadahnya, ternyata urusan kampung, urusan kita. Saya punya cerita keluarga singkat. Satu komplek cuma 4 keluarga. Di sini anak saya, di sebelahnya teman di sebelahnya. Kok sepindo? Iya, beliau agamanya tidak muslim. Oh, berarti kamu hidup
berdua bertetangga, ini satu muslim satu enggak, iya. Tapi gini oma, enaknya luar biasa. Kok gitu? Kalau lebaran aku mudik, rumah tak tinggal yang menjaga ini lengkap dengan keamanannya. Nanti kalau Natal beliau mudik ke Pati, semuanya jadi urusanku. Masya Allah, di mana susahnya kita hidup berdampingan dengan beda agama kalau kita sama-sama mampu menjaga toleransi, respect dan giving, respect dan giving, toleransi dan solidaritas, toleransi dan peka terhadap lingkungan. Tahu di situ sembayangan kita hormati. Ketika kita sedang sholat, tolong dihormati. Apa susahnya? Ini kita butuhkan. Oleh karena itu surat Ibu Kartini, mohon maaf kalau saya kelebihan waktu, tolong saya diingatkan. Jangan mau minta tambah, repot ini, karena ada acara yang lain. Pengalaman beberapa waktu yang lalu, saya begitu maju, MC bilang 30 menit input dengan doa. Oke, saya isi. Pas ngisi kepala sebelah ke depan, udah nambah boleh, enggak? Ya, bukan tambah nanti acara lain juga lagi. Ada 2 petikan surat Ibu Kartini, mohon maaf saya bacakan. Menghafalkan Quran itu bukunya semua sama, tapi kalau buku tulisan Latin Indonesia lain buku lain cerita, jadi dihafalnya susah. Nyonya Abdullah tertanggal 21 Januari 1901. Perempuan itu soko guru peradaban, bukan karena perempuan dipandang cakap untuk itu, melainkan oleh karena saya sendiri yakin sungguh bahwa dari perempuan itu timbul pengaruh yang besar akibatnya dalam hal membaikkan maupun memburukkan kehidupan, bahwa dialah perempuan yang paling banyak dapat membantu memajukan kesusilaan bangsa. Relevan dengan pidato itu sedikit tadi, wanita itu pegang peranan yang luar biasa. Bahasa Ibu Kartini soko guru kehidupan. Bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nisa'u imatul bilad fa'idah soluhat soluhatal bilad fa'idah soluhat soluhatal bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Jika perempuannya baik, insya Allah negaranya baik. Jika perempuannya hancur, maka negara pun hancur. Jangan bersedih ya. Terkadang kemudian kita berpikir kok nasib perempuan ini elek banget. Kita sudah mendidik anak baik-baik, ketika jelek kok yang disalahkan perempuan. Kok perempuan? Bukan. Makna dari ungkapan ini justru menjunjung tinggi kaum perempuan, bahwa perempuan tidak sekedar konco wingking. Perempuan adalah mitra kerja yang keberadaannya mampu membikin bangsa bahkan dunia hebat atau hancur. Maka mari kita menjadi bunda-bunda yang hebat, yang bisa memberikan generasi-generasi hebat untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Apa kaitannya dengan harmoni? Maaf, belum lama kita ngomong etik dan etika viral. Kita membicarakan karakter. Sungguh harmoni itu terwujud kalau etik, etika, karakter itu berjalan sebagaimana
Gimana? Akan terjadi satu harmonisasi kalau kita ketemu teman kita dengan wajah yang begitu serem? Ya. Harmoni dalam bekerja, muncul karakter kerja, tanggung jawab, disiplin, kerja dengan tuntas, bisa kerja sama dengan orang lain. Bagaimana harmoni bisa tercipta kalau kita tidak mampu kerja sama dengan orang lain? Sumbernya apa? Akhlak yang mulia. Maka surat Ibu Kartini yang kedua, tertanggal 3 Juli 1902, dan pada pendidikan itu janganlah akal yang dipertajam, tetapi budi harus dipertinggi. Pelan-pelan saya baca. Jangan hanya akal yang dipertajam, tetapi budi yang dipertinggi. Kampus luar biasa yang menghasilkan, yang menelurkan pemikir-pemikir hebat. Saya berkata, jadilah orang pinter yang minterke, bukan jadi orang pinter yang minteri. Ini ucap dengan dekat ini. Karena akhlak kita yang baik, kita tidak menjadi orang pinter yang minteri, tetapi kita menjadi orang pinter yang minterke. Kalau tidak dari Jawa ini Kosovo gitu nih. Ini cuma dibolak-balik. Saya kemarin bilang kok, mari kita jadi ibu-ibu yang berkemajuan tapi tidak kemajuan. Berkemajuan, pikirannya maju, luas, ini orang kemajuan. Kemajuan itu kebablasan, itu gak baik. Kita jadi orang pintar, kepandaian kita berikan sehingga semua orang menjadi pintar. Neng ojo pintar. Maka setiap kali tausiah saya sering berkata, kalau yang mendengarkan ibu 100, mudah-mudahan ada 2 yang menjadi kafir kita besok jadi ustazah. Loh, takut ke saya muda. Justru itu generasi. Saya sudah tua lagi. Saya sudah tidak bisa kemana-mana. Tetapi ilmu saya masih diberikan orang lain. Maka itu invest yang mengalirkan pahala bagi saya, meskipun saya sekedar tidur di rumah. Terakhir sudah, terakhir ya 30 menit kok. Satu SKS saja 40 menit, 45 gitu ya. Jadi kalau 30 menit berarti 3/4 SKS. Ya apa-apa, nanti ada yang lebih oke. Apa? Cantik setelah puasa. Tapi mohon maaf, nanti saya jam 11 mau pamit ya. Jam 11, jadi masih sempat tunggu sebentar. Bunda-bunda yang saya hormati, terkait dengan tema yang terakhir adalah untuk menjaga persatuan dan ketakwaan. Ini terakhir. Takwa itu apa? Takwa itu taat tunduk patuh kepada Allah. Tidak banyak protes dengan aturan-aturan dari Allah. Takwa persatuannya sudah, terkait dengan harmoni, terkait dengan etika untuk mempererat persatuan kita. Ada sinergi kalau kita bersatu. Kalau tidak bersatu berarti tidak ada sinergi. Yang terakhir untuk menutup adalah takwa. Di dalam Al-Quran, saya tidak perlu mengatur banyak. Tadi disampaikan takwa itu suka memberi maaf dan meminta maaf. Tadi disampaikan forum syawal, forum halal bihalal adalah mengembalikan kita kepada fitrah untuk tidak memiliki dosa. Manusia dilahirkan tanpa dosa. Selama Ramadan 30 hari kita telah menjalin kemesraan dan keharmonisan kepada Sang Pencipta. Timbul satu hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan puasa Ramadan dengan dasar iman karena Allah, maka Allah mengampuni dosanya.
1 Syawal, insya Allah Allah mengampuni dosa kita. Tapi bagaimana dengan dosa hak adami, dosa sesama manusia? Maka momentum sawalan, momentum halal bihalal, saatnya kita saling memberi dan saling meminta maaf. Akhirnya nanti kita kembali kepada fitrah kita, insan yang tidak menyimpan dosa. Ini intinya. Yang kedua saja, nggak usah pakai banyak. Tapi kalau 1 tidak ada 2 nggak boleh, ya kan? Kalau kita mengoreksi karya ini itu kalau ada 1 harus ada 2. Ini kalau 1 nggak ada 2 nggak boleh. Sederhana Bu, siapa orang bertakwa? Orang bertakwa adalah pemurah. Orang bertakwa adalah dermawan. Apakah dia berdharma dengan ilmunya, berdharma dengan tenaganya, berdharma dengan pikirannya, ataupun berdharma dengan hartanya? Orang takwa adalah orang yang berdharma. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, menafkahkan sebagian rizkinya. Apakah rizki itu ilmu tadi, apakah rizki itu kekuatan fisik, tapi itu semua rizki, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mari kita semangat melanjutkan amal ibadah di bulan Ramadan, karena ciri indikator Ramadan sukses adalah ketika kita mampu menjalankan syariat Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Juga merasa menyesal ketika kita tidak melaksanakan ibadah sebagaimana di bulan Ramadan. Contoh, terbangun sudah azan subuh. Ya Allah, kemarin aku bisa bangun jam 3, kenapa sekarang setengah 5? Ada rasa nyesel, kenapa aku tidak melakukan. Kemarin kita ngaji baca Quran, sekarang enggak. Kemarin itu aku lapar, bisa 1 juz, sekarang giliran kenyang malah cuma 1 rukuk. Jadi ada perasaan menyesal. Indikator suksesnya Ramadan ketika kita mampu meneruskan amal ibadah kita di bulan Ramadan untuk bulan-bulan berikutnya. Demikian Bunda, waktu yang membatasi kita karena padatnya agenda pada kesempatan pagi hari ini. Tapi berkali saya atur kajian atau apapun bukan persoalan panjang pendeknya waktu, tapi seberapa ilmu yang bisa ditransfer dari narasumber kepada para hadirin atau pendengar. Itu yang penting, bukan masalah lama atau pendeknya. Terima kasih. Kayaknya tadi include dengan doa ya. Daripada saya kesana kemari, Izinkan semua. Ya langsung, daripada saya kesana kemari, lebih baik sekali saya menghadap bunda-bunda, sekali juga saya menyelesaikan apa yang menjadi amanah untuk saya. Bunda-bunda, mohon kita menundukkan kepala sejenak, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang maha segala-galanya untuk kita semuanya. Saya menghargai sekali yang rawuh pada kesempatan kali ini terdiri dari berbagai agama. Jadi 80% doa saya bahasa Budak Sumur. Bahasa Budak Sumur. Jadi 80% tidak perlu pakai bahasa Arab semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma
waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibud da'wat. Ya Allah, ya Allah, yang dalam genggaman jiwa dan ragamu, dalam kuasa-Mu hidup dan matiku, dan dalam takdir-Mu keberuntungan maupun kemalangan. Ya Allah, jika Engkau tidak berkenan menatap wajahku karena kelamnya masa silam, karena bertubinya dosa dan kesalahan, namun kami masih berharap Engkau tidak pernah menutup pintu tobat dan maaf-Mu. Ya Allah, ya Afuw, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami dimanapun berada, yang masih tinggal bersamai kami maupun yang telah mendahului kami. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Cukupilah segala kebutuhan mereka sebagaimana mereka mencukupi kebutuhan kami. Bahagiakanlah mereka dimanapun berada sebagaimana mereka berjuang untuk membahagiakan kami. Ampuni segala dosa-dosa mereka sebagaimana mereka selalu memaafkan kenakalan-kenakalan kami. Ya Allah, ampuni kami, ampuni pasangan hidup dan anak-anak keturunan kami. Ampuni saudara-saudara kami, teman sejawat kami, tetangga dan kenalan kami yang pernah berbuat baik kepada kami maupun yang pernah melukai hati dan perasaan kami. Ampuni kami ya Allah, jika rasa syukur kami belum sebanding dengan kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah, jika kesabaran kami belum cukup untuk menerima setiap cobaan. Ampuni kami ya Allah, jika keikhlasan kami masih terselip keluh kesah akan takdir dan garis kehidupan dari-Mu. Ampuni kami ya Allah, jika kepasrahan kami sering diliputi oleh keraguan-raguan atas Maha Kuasa. Ya Allah, ya Rabb, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad kami, terangilah hati kami, dan tetapkanlah iman dalam dada kami. Perbaguskanlah amal ibadah kami, luaskanlah kami dengan rizki yang halal, yang thayyibah, yang wasi'ah dan barakah. Cukupkanlah kami dengan rizki halal-Mu, sehingga kami tidak perlu mencari, memiliki maupun menikmati rizki yang halal. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan hiasan anak keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rabb, dekatkanlah kami dengan segala bentuk kebajikan, dan jauhkanlah kami dari segala bentuk kesesatan dan kemaksiatan. Mudahkanlah terkabulnya hajat kami, cita-cita kami, keinginan kami, baik hajat dalam agama kami, hajat dunia kami, dan hajat akhirat kami. Karuniakan kepada kami kesabaran dan kekuatan,
untuk menghantarkan diri kami, pendamping hidup dan anak keturunan kami, menjalankan, mentaati setiap perintah-Mu hingga kami termasuk hamba-Mu yang tertakwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Karuniakanlah rahmat-Mu kepada kami dan mudahkanlah setiap urusan yang kami hadapi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang saya hormati dan saya taati, dan yang saya haturkan, tentu banyak salah dan khilafnya mohon berkenan untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustazah Dr. Anda Hajah Eni Harjanti yang telah memberikan flashback kembali ketika bagaimana ketika pada bulan Ramadan kemarin kita memiliki girah yang sangat besar dengan keislaman kita. Dan ternyata bahasa Ibu Kartini dan bahasa Rasulullah terkait dengan perempuan itu sangatlah dekat sekali. Perempuan sudah bukan lagi hanya saja menjadi konco mingkir, akan tetapi perempuan mendapatkan tempat yang dimuliakan. Ketika perempuannya hebat, maka negaranya juga akan menjadi hebat. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan secara gamblang, dengan bahasa yang sangat sederhana dan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, apa yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Hajah Eni Harjanti akan membawa kita menjadi pribadi yang istiqomah dalam menjalankan kebiasaan baik dan kegiatan yang baik dengan berteman dengan sahabat yang hebat dan sahabat akhirat. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustazah Dr. Hajah Eni Harjanti.